Syarat dari fraksi PD Perjuangan terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa? Karena yang saya terima dari masyarakat ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir segala macam. Ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak. Ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa. Ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah. Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa apa per kakak. Kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa? Yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. Kalaupun memang benar 3 juta per kakak, anggaran yang digunakan dari mana? 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT. Dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah Provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening sampai bulan Januari. Mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini. Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu. Saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon. Adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut? Kenapa pada saat turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BCP. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar dia sekolah. Yes. KDM kabur saat ditanya anggaran untuk pesantren di rapat paripurna. Ada apa ya? Kenapa ketakutan begitu? Seperti ada yang ditutupi. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Jabar Muhammad, anggota DPRD yang tidak dijawab oleh KDM, dan rapat langsung ditutup, di mana ada hibah untuk organisasi masyarakat sebesar 10 miliar dan ada hibah ke organisasi keagamaan sebesar 18 miliar. Tapi kok tidak ada untuk pesantren? Ini sangat bertentangan dengan spirit pemerintah pusat, yang mana Presiden Prabowo mendirikan Dirjen Pesantren. Kalau alasannya masih klasik seperti yang dituduhkan oleh para buzzer, yaitu menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi ladang korupsi, ya tinggal ditindak saja. Bukan dihapus. Ini justru menunjukkan ketidakpedulian KDM pada pesantren dan pendidikan Islam. Padahal di Jawa Barat sangat banyak pesantren. Lagi pula, kalau Anda punya argumen yang jauh lebih baik, kenapa Anda menghindar dari pertanyaan anggota DPRD? Sekali lagi, mesti kita pertanyakan, ada apa dengan KDM ini? Apakah ada sentimen pribadi dengan pesantren? KDM ini sangat mengelulukan budaya lokal, tapi menihilkan peran santri dan pesantren dalam kemerdekaan bangsa ini. Kalau alasannya karena keperluan rakyat yang lebih urgen, hingga hibah pesantren mesti dinihilkan, lantas bagaimana dengan program-program yang lebih tidak penting dan bentuk pemborosan seperti ngejangkau warga? Apa manfaatnya buat rakyat? Warga menanti jawaban dari KDM, terkhusus umat Islam. Ada masalah apa KDM dengan pesantren? Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing kasadayana baraya, mudah-mudahan orang sing selalu dina tang tayungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah rabbal alamin. Aya informasi anggota dewan nyerenteng ke Kang Deddy Mulyadi nyampaikan aspirasi warga masyarakat Parung Panjang. Dina penyampaiana eta mungkin anggota dewan eta hanya menyampaikan aspirasi saja. Akan tetapi aya hal-hal anu memang sebenarnya mah teu layak disampaikan. Kunaon nya eta salah sahijina ayah budak di Parung Panjang teh cenah sampai teu sakola gara-gara eta tambang ditutup. Pokok sugan bahwa Kang Deddy Mulyadi jangankan karena kebijakan anjeunna nya anu teu aya sangkut paut jeung kebijakan anjeunna ge anu ngaranna masalah pendidikan mah anjeunna tanggung jawab, bahkan sampai anjeunna rela ngabiayaan
di sekolahna sampai lulus kuliahna sampai sakituna komo deui ieu mah aya sangkut pautna jeung kebijakan anjeunna anu nutup parung panjang eta oge. Kebijakan eta teh tujuan utama nama kanggo ajang masyarakat parung panjang keneh masyarakat Bogor. Tak kitu nya jadi urang teh memang sancan nyampaikan sesuatu teh harus dikaji terlebih dahulu. Nya sakitu wae nu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi beber akan gaji 10 juta per kepala keluarga jika jadi gubernur Jakarta. Ini videonya. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Wow, enak ya. Masyarakat Jakarta, lekas tuker gubernur aja. Gubernur Pramono ditaruh di Jawa Barat, gubernur Kang Deddy ditaruh di Jakarta. Siapa tahu bisa menerapkan omongannya, nggak cuap-cuap saja. Kita buktikan itu bisa nggak menerapkannya. Kalau per bulan 20 triliun berarti kali 1 tahun 240 triliun. Wow, bisa kayaknya ya. Ayo saya dukung. Kemendagri, tolong diatur gimana caranya tuker gubernur ya. Kalau bisa enak tuh. Ingin membuktikan tuh kata-kata Kang Deddy Mulyadi apa benar bisa menggaji per kepala keluarga 10 juta. Hah? Atau hanya omon-omon aja? Atau hanya pencitraan aja biar dikira wah hebat keren. Udah kita buktikan aja ya. Ya, ditukar ya. Mau kalian kan masyarakat Jawa Barat? Jakarta juga. Mau. DM Deddy Mulyadi. Tahu kan tentang barak militer, anak masuk barak militer? Sekarang anak masuk barak militer berbayar, gak gratis. Apa kabar dengan tebus ijazah atau ambil ijazah di sekolah ya yang akan dibayarkan oleh Pemprov? Bohong ya kan? Jadi memang ya demikianlah adanya ya. Marak bikin sensasi di awal, di akhir-akhir ya carut marut. Sudah pasti menjadi incaran dan bulanan oleh para netizen. Sangat kelihatan amatirnya ya Kang. Mungkin Akang orang baru gitu dalam dunia politik. Atau dalam hal kritik-mengkritik itu Akang masih awam lah. Karena gini Kang, dari dulu sampai sekarang yang namanya pemimpin pasti mereka mempunyai banyak pengikut. Makanya mereka bisa menjadi pemimpin. Siapapun itu ya. Mau Deddy Mulyadi, mau Anies Baswedan, mau siapapun itu. Mereka mempunyai banyak pengikut. Dan diantaranya pasti ada pengikut yang fanatik. Ada yang menggunakan akalnya, ada juga yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau Akang berani mengkritik pemerintah, otomatis Akang harus berani menghadapi kritikan balik. Bahkan bulian, cacian, bahkan lebih jauhnya Akang bisa mendapatkan ancaman. Itu sudah suatu kepastian. Karena yang kita hadapi itu bukan seorang pemimpin, tapi pengikutnya juga. Gimana ya Kang? Emang itu suatu kepastian, jadi jangan terlalu lebay lah. Hal seperti ini bukan hanya terjadi sama Kang Deddy Mulyadi saja. Siapapun itu, coba aja Akang kritik yang lain. Apalagi sekarang permasalahannya tidak sedikit orang mengatasnamakan kritik. Tapi isinya cuma caci maki, nyinyiran atau framingan. Usaha untuk menjatuhkan. Begitu Kang. Coba aja sekarang Akang kritiklah Pak Prabowo coba. Pasti tidak akan jauh dari apa yang Akang alami sekarang. Ki Panglai melihat bahwa KDM dan reng-rengan khususnya para Pemda, pemerintah daerah Bogor, oge bersinergi dengan Kang Deddy, gubernur, oge pihak-pihak terkait pasti daya mikiran solusi. Iya ditutup, pasti ingke mikiran kumaha nasib-nasib warga nu gawe itu iya. Da pasti moal mungkin ayeuna meureunnya menghentikan tanpa aya solusi alternatif. Iya dipertimbangkan di bagai macam halna, tapi meureun perlu kesabaran, perlu waktu. Karena kisah beberapa poe urang doakeun nu terbaik ngan meureun kade ulah ditunggangi ta meureunnya nu gogorowokan teh ku hal-hal anu memang henteu baik komo deui meureun ayeuna naon ngamanfaatkeun masyarakat
Pikeun seakan-akan KDM teh dolim, seakan-akan pemerintah teh mengambil sikap kieu teh dolim. Pro dan kontra terjadi. Coba di kolom komentar kumaha. Tapi lamun ditingali ieu panggungna megah nya, orang-orangna geuningan, ternyata ada beberapa orang yang dibalik itu mungkin ya, dari orang-orang tertentunya. Tapi di balik eta saya mendoakan yang terbaik, pokoknya membuat pro dan kontra problem yang sedang terjadi di daerah tersebut ya. Coba kumaha ya para netizen, para sahabat online di kolom komentar, setuju atau tidak seperti kumaha, urang saling doakeun oge nya. Mangga di share seueur-seueurna, like, follow, comment, and